Hai Edu Friends, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Ngomongin soal UTBK, gimana nih persiapan UTBK kalian? Masih semangat belajarnya atau udah mulai males-malesan nih? Kalau masih semangat, tetap dipertahankan karena UTBK tinggal 2 bulan lagi. Tapi kalau kalian udah males-malesan, jangan, karena kali ini kita akan berbincang-bincang seputar persiapan UTBK yang sebentar lagi ini dengan narasumber kita yang keren banget tentunya. Langsung aja, Kak Asti. Hai Karina, halo Edu Friends. Oke, tapi sebelum kita berbincang-bincang seputar persiapan UTBK nih Kak Asti, Kak Karina mau ngingetin dulu buat Edu Friends untuk like, comment, dan subscribe channel ini karena informasi-informasinya bisa disebar buat teman-teman kalian. Dan tentunya setiap playlistnya, setiap program acaranya bermanfaat untuk kalian semua. Ada bedah soal dan bahkan ada bedah kampus juga. Betul, Kak. Dan kali ini kalian semua berada di Edukes. Langsung aja ya Kak Asti, ngomongin soal UTBK yang tinggal 2 bulan lagi. Iya. Waktu 2 bulan ini kan kalau dibilang terlalu cepat juga enggak, tapi dibilang masih lama juga enggak. Nah itu tuh gimana kira-kira Mbak Asti persiapan yang cocok diterapkan di waktu yang tinggal 2 bulan ini? Iya Kak Karina, jadi Edu Friends juga udah tahu semuanya ya kalau UTBK itu dari LTMPT, UTBK akan dilaksanakan tanggal 12 April 2021. Nah kalau kita hitung-hitung kurang lebih tinggal 2 bulan ya Kak Karina. Yap, benar. Atau kalau kita breakdown lagi nih tinggal 8 minggu. Nah di 8 minggu ini teman-teman harus mempersiapkan planning dengan baik gitu. Karena seperti yang dibilang Kak Karina tadi, waktu 2 bulan ini nggak panjang tapi juga nggak pendek banget. Jadi teman-teman harus planning dengan baik gitu. Oke, ngomongin soal waktu 8 minggu, berarti 2 bulan kalau di breakdown jadi 8 minggu ya Kak Asti. Nah, kalau kita ngomongin secara lebih rinci lagi nih, ditarik lagi, di breakdown lagi jadi 8 minggu ini, tiap minggunya itu kita harus ngapain sih, progres apa sih Kak Asti yang harusnya kita lakukan? Oke Karina, jadi sebelum kita masuk ke apa yang kita harus siapkan, Kak Asti mau ngingetin dulu nih sama Edu Friends bahwa sebelum mempersiapkan ujian, teman-teman harus siapkan 3 hal dulu. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang fokus ini fokus ke progres masing-masing ya maksudnya, karena kan mungkin teman-teman sering insecure gitu lihat progresnya teman-teman yang udah banyak ikut tryout atau udah banyak pelajari materi gitu. Nah, teman-teman di sini harus fokus ke progres masing-masing gitu supaya kalian juga nggak tertekan gitu sama lingkungan teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus selalu open mind dan berpikiran positif gitu, karena UTBK ini kan sesuatu yang sangat penting dan menentukan masa depan teman-teman selanjutnya gitu. Jadi teman-teman harus selalu optimis dan juga percaya diri nih sama pilihan teman-teman gitu. Nah yang ketiga, teman-teman juga harus ingat nih, harus balance antara belajar dan juga istirahat gitu supaya teman-teman nggak stres gitu. Nah selanjutnya apa sih yang kita harus planning gitu untuk 8 minggu ini gitu. Nah teman-teman bisa membreakdown dulu nih materi apa aja sih yang sering keluar di UTBK gitu kan. Kan di Google tuh udah banyak ya Kak, ada persebaran materi UTBK, TPS maupun TKA gitu. Nah teman-teman bisa nih catat materi apa aja sih yang sering keluar di UTBK. Nah dari situ teman-teman bisa membuat jadwal belajar mingguan atau harian gitu supaya kalian bisa mengestimasi waktu gitu, mana sih yang harus dipelajari lebih banyak atau mana sih yang kalian tinggal review-review aja nih gitu Kak Karina. Nah selain itu teman-teman juga harus banyak latihan soal gitu, karena dengan latihan soal ini teman-teman bisa banyak mendapatkan referensi soal yang pastinya membantu banget saat UTBK nanti Kak Karina. Oke, bener banget ya Kak Asti. Kalau misal saya simpulkan nih dari apa yang Kak Asti sampaikan, bahwa memang ada 3 fokus yang harus kita perhatikan, di mana yang pertama banget kita harus fokus, tujuan kita tuh apa sih, yaitu lulus UTBK, berarti kita harus punya persiapan yang matang. Betul. Kemudian yang kedua, jangan insecure dan jangan terusik sama progres orang lain, karena fokus aja dengan progres kita. Jadi walaupun teman-teman kalian misalnya progresnya apa, ya nggak apa-apa, berarti itu adalah usaha mereka dan kalian juga punya usaha kalian sendiri, dan pastikan usaha kalian itu juga harus semaksimal mungkin. Dan yang ketiga ada balance, dimana memang benar bahwa kalau kita belajar terus bisa-bisa nanti bukan salah untuk belajar terus, cuman lebih baiknya dipersiapkan waktu istirahat, karena nanti yang tidak diharapkan ketika hari H ujian malah sakit itu kan bisa bahaya kan Kak Asti kan. Oke, benar banget. Lalu kemudian ngomongin soal latihan soal nih Kak Asti, benar kata Kak Asti, banyak banget seperti di Google kita bisa searching sumber manapun untuk latihan soal. Tapi kemudian muncul nih satu pertanyaan, Kak, kalau misalnya aku latihan soal, kalau misalnya teman-teman atau Edu Friends di rumah latihan soal, lah gimana dong cara tahu benar atau salahnya dari soal itu sendiri? Oke, jadi
teman-teman kalau misalkan latihan soal kan biasanya kalau di buku itu ada soal dan pembahasan gitu. Ya, benar. Tapi kan teman-teman nggak tahu nih materi mana yang udah kalian kuasai atau materi mana yang kalian belum kuasai gitu. Nah, teman-teman di sini bisa ikutan tryout dari Widya Edu gitu, Kak. Jadi di Widya Edu ini ada tryout setiap minggunya yang teman-teman bisa dapat soal-soal HOTS, TPS dan juga TKA di sana gitu. Nah, selain itu teman-teman selain soal, kalian juga bisa mendapatkan pembahasan lengkap dari soal-soal itu dan juga smart analysis nih Kak Karina. Jadi smart analysis ini penting banget karena bisa merekomendasikan materi mana yang perlu kalian pelajari dan materi mana sih yang sudah kalian kuasai gitu. Jadi kalian lebih efektif lagi nih belajarnya Kak Karina. Dan selain itu juga ada leaderboard tiap jurusan dan juga seluruh peserta tryout UTBK gitu. Jadi dari situ teman-teman bisa memperkirakan nih usaha teman-teman sudah maksimal atau bisa ditingkatkan lagi gitu Kak Karina. Oke, berarti tadi ada smart analysis yang dimana nanti kalau misalnya teman-teman menjawab akan misalnya ada jawaban yang salah, nanti dikasih tahu nih soal sekian kamu salah, nah harus diperbaikin lagi. Keren banget sih ini sebenarnya bisa. Jadi bisa tahu oh soal ini kayaknya aku belum ngerti banget deh materinya, dan kemudian ada leaderboard yang tadi jurusan ya Kak Asti ya. Jadi itu bisa mengestimasi jurusan mana sih yang cocok dengan kita, dan kalau misalnya kita punya satu pemilihan jurusan yang kita impikan, bisa banget nih dilihat berapa Nilai mungkin pesaingnya gitu. ya skor daya saingnya dan berapa sih hasil yang kita dapatkan. Jadi ada perhitungan ya. Jadi bener banget teman-teman, wajib banget untuk dicoba untuk tryout di Widya Edu. Iya, ada setiap minggunya. Oke, siap. Jadi teman-teman bisa banget akses informasi tentang tryout Widya Edu ini di Instagramnya Widya Edu, Twitternya Widya Edu, bahkan di Facebooknya Widya Edu, karena akan banyak sekali informasi-informasi seputar pelaksanaan tryout mingguan ini. Iya. Dan tentunya tryout mingguan ini dengan harga yang sangat terjangkau ya Kak Asti ya. Betul, jadi Kak jangan khawatir untuk mendaftar di Widya Edu karena nggak mahal-mahal banget kok biayanya, dan kalian mendapatkan benefit dan manfaat yang sangat luar biasa sekali untuk persiapan UTBK teman-teman. Banyak promo juga Kak. Wow, banyak promo juga. Jadi dicatat ya teman-teman tanggal-tanggal promonya dengan selalu cek Instagram Widya Edu tentunya. Oke teman-teman, ngomong-ngomongin soal latihan soal, tadi kita udah ngomongin tryout dan smart analysis dan leaderboard dan segala macam. Lalu kemudian muncul nih pertanyaan baru lagi nih Kak Asti. Kak, gimana sih tips dan trik dalam pengerjaan soal? Seperti yang kita ketahui di UTBK sendiri kan waktunya kan lumayan padat ya. Dan setiap soal itu kita harus mengestimasi waktu pengerjaannya. Itu gimana Kak tips dan triknya? Oke Kak Karina, jadi di UTBK itu kan ada banyak subtes gitu di TPS maupun TKA gitu. Nah di masing-masing subtesnya itu teman-teman bisa pelajari ini trik dan tipsnya untuk mengerjakan soal gitu. Karena kan soal UTBK ini banyak gitu, apalagi di PBM atau PU itu kan banyak bacaannya gitu. Jadi teman-teman harus mempelajari nih trik pengerjaan soalnya gitu. Jadi misalnya di PBM gitu kan, di PBM kan biasanya ada soal untuk mencari gagasan utama gitu. Nah di gagasan utama ini teman-teman bisa pelajari ciri-cirinya gitu kan. Kalau gagasan utama itu ada deduktif, ada induktif dan juga campuran gitu. Nah teman-teman bisa pelajari ciri-ciri dari jenis paragraf tersebut gitu. Misalkan di deduktif itu biasanya di kalimat keduanya ada kata-kata yang menunjukkan kata rujukan gitu, misalnya itu, ini, atau tersebut gitu, atau misalkan ada kata-kata yang terus diulang gitu. Nah itu teman-teman bisa pelajari sendiri gitu, dan catat apa aja sih cara cepat untuk mengerjakan soal UTBK tersebut gitu. Nah teman-teman kalau misalkan mau tahu tips dan triknya, bisa banget nih ikut live tutoring di Widya Edu gitu, karena di sana kita akan bahas soal-soal UTBK, nggak hanya TPS tapi juga TKA, Saintek dan Sosum. Nah itu langsung sama kakak tutor Kak Karina, jadi teman-teman bisa tahu nih pengerjaan soalnya secara cepat gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Berarti di aplikasi Widya Edu tentunya akan ada fitur, bukan akan ada, malah sudah ada fitur live tutoring yang mana nanti tutor akan menjelaskan dan kemudian memberikan tips dan trik. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, yuk segera download di App Store maupun Play Store. Tapi selain itu Kak Asti, selain bisa mengakses tips dan trik tadi di live tutoring yang ada di aplikasi, teman-teman juga bisa menonton bedah soal yang ada di YouTube channel Widya Edu di playlist bedah soal bareng tutor Widya Edu. Jadi nanti teman-teman akan disuguhkan berbagai macam soal-soal dan cara pengerjaannya yang tentunya simple dan gampang banget dimengerti. Jadi jangan ragu untuk langsung cus ke video itu setelah video ini ya Kak Asti ya. Oke, teman-teman,
Tadi kalau bisa diulas kembali ya, teman-teman harus fokus, jangan mudah terusik, dan harus balance, kemudian perbanyak latihan soal, try out, dan juga pahami tips dan triknya pengerjaan soal. Nah, semua itu harus teman-teman pahami betul, catat kiat-kiatnya sehingga teman-teman nanti bisa menjawab semaksimal mungkin di UTBK. Dan penting banget nih Kak Asti, bahwa teman-teman harus mengetahui nilai UTBK teman-teman, apalagi yang nantinya akan masuk sekolah kedinasan ya Kak Asti ya, bahwa nanti nilai UTBK ini juga menjadi salah satu acuan untuk masuk sekolah kedinasan. Betul. Dan bahkan setahu saya informasi terbaru untuk SIMAK UI sendiri juga akan menggunakan sistem UTBK ya Kak Asti ya? Iya, akan menggunakan nilai UTBK untuk salah satu seleksinya gitu. Oke, jadi pastikan teman-teman mendapatkan hasil terbaik di UTBK tahun ini. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang seru kita seputar persiapan UTBK yang sangat menarik sekali di 2 bulan ini. Jadi pastikan teman-teman memanfaatkan waktu 2 bulan ini semaksimal mungkin. So, yang belum download aplikasi Video Edu, segera download dan belajar di Video Edu. Dan jangan lupa untuk daftar tryout-nya dan kelasnya. Betul. Karena kelasnya juga murah dan bisa dibayarkan dengan fitur Ruby namanya. Betul. Ya. Nah, Ada rupiah. jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan program kelasnya ya. Oke, kalau gitu sekian nih bincang-bincang kita seputar persiapan UTBK. Kita ketemu lagi di Educast berikutnya, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Teman-teman, sekali lagi diingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini karena video ini bermanfaat jika jika dibagikan ke teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu sampai jumpa.